Selamat siang, dan kita berjumpa lagi dalam pertemuan ini untuk pertemuan yang kedua, di mana saya akan menjelaskan terkait kejang demam pada anak yang ada dalam RPS yang sudah saya sampaikan pada saat pertemuan pertama dalam pertemuan perkenalan kita. Untuk kejang demam sendiri, maka saya mengharapkan Anda semua dapat memahami terkait kejang dan terkait demam, di mana anak datang ke rumah sakit atau anak datang ke Anda dan Anda mesti memahami terkait kejang itu sendiri dan juga demam. Gejala atau tanda akibatnya, jadi sebelum kita mengetahui tentang kejang demam, maka Anda harus memahami apa itu kejang. Itu kejang adalah satu lepas muatan listrik yang berlebihan yang nanti bermanifestasi pada gerakan motorik konvulsif atau tanpa gerakan motorik, kita sebut non konvulsif, dan bisa juga serangannya vokal umum atau terjadi perubahan kesadaran. Dan pada saat Anda melihat anak baru pertama kali datang atau Anda menganalisis anak baru pertama kali datang dengan kejang, Anda harus memikirkan apakah ini disertai demam atau tanpa demam. Kalau dia disertai demam, maka kita sebut sebagai kejang demam. Apakah kejang demam ini berbahaya? Kejang demam sebetulnya tidak berbahaya karena prognosisnya baik. Tetapi menjadi berbahaya apabila kejangnya lama, yang kita kenal sebagai status epileptikus, yang nanti akan saya sampaikan pada pertemuan berikutnya. Nah, dapat menjadi serius apabila anak datang dengan kejang dan demam, karena bisa saja itu tanda-tanda sepsis atau meningitis, bukan tanda kejang demam. Kenapa? Kalau kejang demam, infeksinya bukan di otak, tapi di luar dari otak yang bermanifestasi kejang. Sedangkan meningitis itu adalah kejang yang terjadi akibat infeksi yang ada di otak, yang nanti juga akan saya bahas pada pertemuan keempat. Nah, bagaimana kita mengetahui kejang demam? Tentu harus tahu definisi operasional dari kejang demam itu sendiri, yaitu bangkitan kejang pada anak yang berumur 6 bulan sampai 5 tahun yang mengalami kenaikan suhu tubuh di atas 38 derajat yang tidak disebabkan oleh proses intrakranial. Tadi saya bilang tidak disertai infeksi otak, infeksi intrakranial. Dia lebih cenderung infeksi ekstrakranial. Oleh karena itu, kejang yang memang diawali dengan suhu tubuh yang tinggi, di mana tidak ada penurunan kesadaran, anaknya juga pos kejang dia bagus-bagus saja, maka kita bisa mengatakan satu kejang demam. Tapi hati-hati pada anak berusia di bawah 1 tahun, karena kita sulit membedakan antara kejang demam dan meningitis. Oleh karena itu, dibutuhkan juga adalah pemeriksaan lumbar fungsi. Seperti saya sampaikan, setiap kita melihat kasus, maka kita harus tahu epidemiologinya, bagaimana kejang demam itu sebetulnya apakah banyak atau tidak. Ternyata dari beberapa penelitian, 2-5% anak yang terjangkit kejang demam pada usia 6 bulan sampai 5 tahun. Apakah bisa dia lebih dari 5 tahun? Bisa. Apakah bisa dia kurang dari 6 bulan? Bisa. Tapi kebanyakan 2-5% anak jadi kejang demam pada usia 6 bulan sampai 5 tahun. Bagaimana kejang demam? Kita tentu harus membagi klasifikasinya menjadi 2 bagian, kejang demam sederhana dan kejang demam kompleks. Nah, kejang demam sederhana inilah yang paling banyak dijumpai apabila Anda nanti sudah menjadi dokter spesialis anak, yaitu sebesar 96,9%. Dan bagaimana membedakan kejang demam sederhana dengan kejang demam kompleks? Maka kejang demam sederhana lama kejangnya kurang dari 15 menit, bentuk kejangnya umum, dan kejangnya kurang dari 15 menit ya. Jadi lama kejang kurang dari 15 menit, kejangnya umum, dan serangannya hanya 1 kali dalam 24 jam. Apabila tidak memenuhi kriteria itu, maka kita sebutnya sebagai kejang demam kompleks. Karena itu
Anda semua harus betul-betul paham terkait dengan diagnosis kejang demam. Karena tidak selamanya kejang demam itu mudah untuk ditata laksana, karena ada kemungkinan kita sulit dalam menegakkan diagnosis untuk anak di bawah 1 tahun. Apa saja yang kita harus pikirkan pada anak dengan datang kejang dan demam, yaitu bisa emboli, bisa sindrom hemolitik, bisa malaria, dan bisa juga satu tanda-tanda epilepsi. Apakah perlu kita melakukan pencitraan? Tidak. Kalau kejang demam, tidak perlu kita melakukan pemeriksaan pencitraan maupun EEG. EEG baru dapat kita berikan apabila ada kejang vokal. Jadi pemeriksaan lab dibutuhkan hanya untuk mencari infeksi yang menyebabkan dia demam. Fungsi lumbal tentu diperlukan apabila kita mencurigai untuk membedakan dengan meningitis. Jadi pada anak di bawah 1 tahun memang wajib dilakukan lumbal fungsi, tapi kalau untuk anak di atas 1 tahun kita melihat apakah ada tanda-tanda rangsang meningial atau tidak. Bila ada tanda-tanda rangsang meningial maka harus kita lakukan lumbal fungsi, maka tidak lagi disebut sebagai kejang demam, tapi meningitis bakterialis apabila dalam lumbal fungsinya ada abnormalitas. Pemeriksaan EEG tadi sudah saya sampaikan, EEG tidak dibutuhkan kecuali kalau dia ada kejang vokal. Bagaimana ke depannya? Pada pasien kejang demam biasanya prognosisnya baik, tidak ada kejang demam itu menyebabkan kematian, kecuali kejangnya lama bisa mencapai 30 menit yang kita sebut sebagai status epileptikus. Jadi tidak ada kecacatan, tidak akan terjadi kematian, tapi akan terjadi kecacatan apabila kejangnya melebihi dari 30 menit. Karena itu sebagai seorang dokter kita harus segera memberikan pertolongan pertama untuk mencegah jangan sampai kejangnya lama. Apakah perlu pengobatan rumahan jangka panjang? Perlu apabila ada tanda-tanda yang memang wajib untuk kita berikan, seperti pasiennya pertama kali kejang di bawah 1 tahun atau ada kecacatan sebelum terjadi kejang. Dan kata kuncinya, tata laksana kasus kejang demam yang harus diatasi adalah bagaimana kita mengatasi kejangnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Maka Anda sebagai seorang dokter harus bisa mengatasi dalam kondisi kejang dan bisa memberikan obat rumahan jangka panjang apabila kejangnya lama, lebih dari 15 menit, ada kejang vokal, terdapat kelainan neurologis. Pengobatan rumahan dipertimbangkan apabila kejang berulang 2 kali atau kejang demam terjadi pada usia 12 bulan dan kejang demam lebih dari 4 kali serta. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat buat Anda, dan jangan lupa Anda membaca jurnal, membaca dari beberapa kasus-kasus untuk memperkaya Anda di dalam memahami terkait dengan kejang demam. Demikian kuliah pengantar saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.